Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di renungan pagi kita pada hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu pada saat ini. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan kami siap untuk mendengarkan akan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua sehingga kami boleh mengerti apa dari maksud firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu mengingini Tuhan lebih dari segalanya. Dengan ayat inti terdapat di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau yang tidak ada yang kuingini di bumi. Setiap orang dari setiap kita ya pasti mengalami masa-masa kekeringan kita secara rohani. Saat doa terasa hampa, jawaban terasa tertunda, dan hidup mungkin seolah-olah berjalan di dalam kegelapan. Di dalam momen-momen seperti itu banyak orang yang mulai mempertanyakan, di manakah Tuhan? Mengapa dia tidak menjawab? Ya, ini juga mungkin dari beberapa kita ya sering terjadi seperti ini. Bahkan saya pun pernah mengalami hal yang sama ya, sering bertanya ketika jawaban doa kita belum terjawab, di mana sih Tuhan? Kok masih gini-gini? Nah, namun di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25 tadi, di situ pemazmur menuliskan sesuatu yang sangat mendalam. Sebab Engkaulah yang kuingini di surga dan di bumi tak ada yang kuingini selain Engkau. Ini bukan hanya sekedar pernyataan iman, tapi sebuah deklarasi cinta yang murni. Pemazmur tidak berkata demikian karena hidup sedang baik-baik saja atau karena doanya telah dijawab. Ia berkata demikian karena hatinya telah belajar untuk mengingini Tuhan. Bukan karena berkatnya tapi karena siapa dia sebenarnya. Nah, inilah yang menjadi motivasi kenapa pemazmur mau menuliskan ayat tersebut. Kenapa? Karena bukan dari berkat yang Tuhan berikan kepada dia, tapi karena siapa dia sebenarnya. Ya. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penundaan atau bahkan kegelapan, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengajarkan kita bahwa hadiratnya lebih penting daripada jawabannya. Berkat bisa menenangkan sejenak, tetapi hanya Tuhan sendiri yang bisa benar-benar mengisi jiwa yang haus. Ya. Bisa saja ketika Tuhan memberikan kita berkat ya hari ini, tapi itu hanya bisa menyenangkan kita sesaat. Yang lebih penting yaitu ketika ada Tuhan sendiri yang ada di dalam diri kita, itu bisa mengisi jiwa kita yang haus. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan, bukan hanya sekedar penolong, maka damai sejahteranya akan tetap hadir meski badai belum reda, meski doa belum dijawab. Kasihnya cukup untuk menguatkan dan menenangkan jiwa kita di tengah pergumulan hidup. Ya, ketika kita merasa doa kita belum dijawab atau mungkin masih banyak permasalahan, tetapi ketika ada Tuhan di dalam diri kita, di dalam hati kita, saya percaya semua masalah yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita khawatirkan akan merasa menjadi lebih tenang. Karena Karena ada Tuhan di dalam hati kita. Aplikasinya yang bagi kita yaitu mari kita periksa motivasi iman kita. Apakah kita mengikut Tuhan hanya karena berharap berkat, ataukah karena kita benar-benar rindu mengenal dan mencintainya? Nah, ini yang menjadi motivasi yang sangat penting bagi kita ya. Apa kita mengikuti Tuhan ini hanya supaya kita bisa mendapatkan berkat, supaya kita terjamin? Enggak ya, tetapi kita harus benar-benar merindukannya. Lalu latih hati kita untuk mengingini Tuhan. Mulai hari ini dengan doa dan bukan hanya permintaan, tetapi penyembahan. Nyatakan kerinduan kepada Tuhan, bukan hanya kebutuhan kita. Nah, ini juga yang sering terjadi ketika kita berdoa, kita hanya minta berkat, tapi kita nggak pernah bersyukur ya. Apapun itu, hari ini misalnya kita bangun bersyukur. Jangan kita berdoa langsung meminta Tuhan begini. Enggak. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Jadi kita patutnya untuk bersyukur. Lalu tetap bersyukur di tengah penantian. Saat jawaban doa belum datang, percayalah bahwa hadirat Tuhan tetap cukup dan damai-Nya akan menopang kita. Kesimpulannya bagi kita semua yaitu mengikuti Tuhan bukan tentang apa yang bisa kita dapat darinya, tetapi tentang siapa Dia bagi kita
Dia adalah harta yang paling berharga, tempat jiwa kita menemukan kepuasan sejati. Seperti pemazmur, marilah kita belajar berkata, di bumi tak ada yang kuingini selain Engkau. Karena hanya hadiratnya yang dapat memberikan damai sejahtera bahkan ketika hidup tak memberikan jawaban. Biarlah dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dapat menguatkan iman kita, sehingga ketika mau menjalani hari ini, ketika masih merasa kekosongan dalam diri kita, mari kita minta hadirat Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua.